Annyeong, hai, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di sini dengan Ratu Drakor Channel di drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha. Yuk, mari kita review episode perdana alias episode 1 dari drakor yang diperankan oleh si Min Ah ini. Yuk, mulai ya. Di awal kita melihat ada Yoon Hae Jin yang sedang lari pagi. Sepulangnya ia bertemu tetangga barunya di lift, seorang ibu yang cukup banyak bertanya dan menanyakan pekerjaan Hae Jin. Tapi tampaknya Hae Jin tak nyaman menjawabnya. Saat Hae Jin mau masuk ke rumahnya, si ibu ini menanyakan apakah Hae Jin mau dibagikan lauk buatannya, dan dengan sopan Hae Jin ini menolak. Tak lama dari pintu rumah ini, Hae Jin keluar dan tampak cantik, dan sampai di kantor ia memakai jas dokternya karena pasiennya yang bernama Ibu Kim sudah datang. Saat bertemu ternyata Bu Kim ini adalah tetangganya yang tadi pagi ketemu, dan setelah perawatan, Bu Kim ini berterima kasih karena ia tidak harus membayar mahal di klinik ini karena Hae Jin mempertahankan gigi Bu Kim yang masih bisa bertahan dan masih bisa dirawat. Jadi perawatannya nggak mahal guys. Dan di sini Hae Jin melihat majalah terbaru bersama suster. Ia melihat sepatu cantik yang sangat ia inginkan, tapi katanya sih masih menunggu diskon. Meskipun kata suster di sebelahnya, Hae Jin mampu membelinya walaupun tanpa diskon. Kemudian kepala klinik memanggil Hae Jin, ia pun dicereweti dengan cara ia merawat pasien Bu Kim. Tapi Hae Jin bersikeras bahwa perawatannya sudah baik, agar pasien intinya tidak membayar mahal dan mengatakan Bu Kim ini pasiennya jadi bebas merawatnya dengan caranya. Tapi kepala klinik ini akhirnya mengambil alih pasiennya dan ia tersinggung dengan ucapan Hae Jin. Tapi Hae Jin akhirnya mengatakan unek-uneknya bahwa karena kepala klinik ini membuat orang-orang berpikir kalau dokter gigi itu mahal. Ia pun muak dan berhenti dari pekerjaannya. Malamnya, ia minum bersama temannya dan mengatakan kalau Bu Kim sudah ditransfer ke klinik temannya agar tidak perlu membayar mahal di klinik sebelumnya. Ia juga membeli sepatu mahal yang ia lihat di majalah dengan filosofi. Dengan sepatu ini, ia bisa berjalan di tempat yang lebih baik. Mereka minum sampai mabuk. Paginya, Hae Jin mengecek HP-nya dan kaget dengan isi pesan kepala klinik yang isinya mengatakan kalau Hae Jin ini mengunggah di komunitas dokter gigi tentang kepala klinik ini. Dan ia kaget karena isinya ternyata memaki si kepala klinik yang bernama Dr. Lee ini guys. Kalau dia ini gila kuasa dan memberi perawatan berlebihan. Sejak saat itu Hae Jin mencari-cari pekerjaan dan ia pun tentu saja sulit mendapatkan karena rumor ia menjelekkan Dr. Lee itu yang sudah beredar di mana-mana. Kita pindah dulu ke pelabuhan Gongjin dan disinilah Hong Du-sik sedang bekerja. Ia cukup sibuk membantu orang-orang di sekelilingnya dan menyapa para orang tua. Dan saat itu Hae Jin datang ke desa Gongjin dan ia menggunakan sepatu mahalnya. Ia memandangi lautan dan di sana ada Du-sik yang sedang berselancar dan di sini Hae Jin mengingat ibunya dan juga masa kecilnya waktu di pantai Gongjin ini. Kemudian tak lama ia sadar sepatu mahalnya tak ada, sepertinya tersapu air laut. Ia panik dan melihat Du-sik. Ia minta tolong pada Du-sik ini dan Du-sik memberikan sebelah sepatunya tapi sebelahnya lagi hilang. Du-sik pun memberikan sandalnya ke Hae Jin dan Hae Jin suka tak suka akhirnya memakainya. Di jalan Hyujin ini menolong anak kecil yang giginya terlepas karena tak sengaja terpukul temannya. Hae Jin mengantar anak ini ke rumah orang tuanya dan kemudian untuk berterima kasih ia diajak makan dan ibu si anak ini memberitahu di desa Gongjin ini tidak ada dokter gigi. Kalau Hae Jin mau membuka praktek ia akan membantu mencarikan lokasi yang bagus. Saat mau pulang mobil Hae Jin tak bisa jalan. Ia kemudian mencoba menelpon dari kafe dan juga tak bisa connect. Sinyal HP-nya juga hilang dan saat membayar kopinya pakai kartu pun tak bisa karena mesin tak beroperasi. Begitu juga ia mencoba ke ATM yang tak berfungsi, sedangkan dia harus membayar minumannya sebanyak 4.000 won. Apes sekali nih si Hae Jin. Dan saat kembali ke resto ia kaget dan lega melihat Du-sik.
Dusik memberitahu memang sedang ada masalah dengan Telkom di desa mereka. Dusik mau membantunya mendapatkan 4.000 won. Ia pun mengajak Haijin untuk bekerja sambil di jalan ia memberitahu orang-orang yang ia temui kalau ada masalah dengan listriknya. Dusik kemudian mengajak Haijin ini untuk membersihkan perut cumi-cumi untuk mendapatkan 4.000 won. Haijin pun akhirnya setelah bekerja keras dibayar sebesar 26.000 won. Dan Haijin menanyakan apakah Dusik ini punya cha. Dusik mengira yang dimaksud adalah cha teh, tapi maksud Haijin adalah cha mobil. Jadi mungkin dari sini ya judul dari Hometown Cha-Cha-Cha ini. Dusik kemudian memeriksa mobil Haijin dan bannya ternyata tertusuk paku, lalu minta Haijin ke sauna saja untuk mandi dulu dan mungkin juga untuk menginap. Haijin pun saat membeli minuman di sauna bertemu lagi nih dengan Dusik dan Haijin akhirnya malam itu jadi menginap di sauna. Kemudian di sini ada adegan Dusik yang membantu para lansia ini sampai menggendongnya ke satu tempat karena si lansia ini katanya ingin menonton sinetron. Dusik di sini sangat digambarkan dengan karakter yang sangat penolong. Paginya Haijin melihat lagi Dusik sedang melelang hasil laut dan menertawakan Dusik dari jauh. Lalu ia menanyakan di mana ada bengkel. Dan tak lama telepon Haijin berbunyi. Dusik pun memperlihatkan HP-nya sebagai info bahwa HP sudah berfungsi, jadi tak perlu mencari bengkel lagi, tinggal telepon bantuan saja. Haijin senang karena sinyal sudah ada. Ia kemudian berbicara di telepon dan ternyata yang menelpon adalah Ibu Kim. Ia sangat berterima kasih karena sudah merekomendasikan dia ke klinik gigi temannya karena perawatannya murah. Dan ia tak enak sama anaknya yang sudah bekerja keras untuk membayar perawatannya. Di sini Haijin merasa terharu, rasanya ia sangat berguna. Dan saat mau pulang, dua bocah yang pernah ditolong Haijin ini minta dokter Haijin untuk kembali lagi. Haijin pun akhirnya pulang ke Seoul. Di jalan ia menerima telepon dan ternyata si dokter Lee yang mau memperkerjakan Haijin asal berlutut dan memohon lagi padanya. Tentu saja Haijin marah dan mengatakan ia juga bisa jadi dokter meski tak ada yang mau memperkerjakannya dan ia bisa membuka klinik sendiri. Ia banting setir dan kembali lagi ke Gongjin dan menanyakan pada si ibu ini lokasi yang bagus untuk praktek dan rumahnya. Tapi si ibu karena ada urusan, ia pun minta Haijin untuk pergi sendiri dan bertemu agennya. Dan ternyata agennya nih Dusik lagi. Haijin sampai bingung apa sih identitas si Dusik ini sebenarnya. Dan Dusik hanya menjawab, iya kepala Hong dan tersenyum. Well, ternyata di sini diperlihatkan si kepala Hong ini diam-diam melihat Haijin dari jauh saat menolong si anak kecil tadi dan juga saat ia mau bekerja membersihkan cumi karena membutuhkan 4.000 won tadi. Ia melihat Haijin dari jauh sambil tersenyum. Begitulah kisah ini dimulai antara Haijin dan Dusik. Gimana nih kelanjutannya? Tunggu saja di episode 2-nya di Hometown Cha-Cha-Cha hanya di Ratu Drakor Channel. Makanya subscribe dulu yuks biar gak ketinggalan update-nya. And see you on next video. Thank you.